Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, Bang Yusuf dan kawan-kawan, alhamdulillah hari ini kita bersama teman-teman yang hari ini berangkat bersama grup Labbaika Haramain. Hari ini kita ada ziarah tambahan, ziarah khusus memperdalam lagi ke pengetahuan kita mengenai khususnya tentang terjadinya perang Ahzab. Tepatnya yang masyhur di telinga kita adalah perang Khandaq. Teman-teman sekalian, di sebelah kiri kita adalah Masjid Salman Al Farisi. Mungkin teman-teman bisa lihat bahwasanya di situ ada tempat sholat. Maka dulu sebenarnya ini bukan tempat sholat, tetapi sebagai pos penjagaan untuk menggali parit. Nah, sekarang ada beberapa pos yang itu masih ada dan sekarang ini menjadi masjid. Makanya di sini sebutannya masjid yang tersisa itu adalah Sab'atu Masajid, 7 masjid. Kita sekarang ke masjid yang pertama, adalah Masjid Salman Al Farisi. Oke guys, kita ke masjid yang lainnya. Stay tune ya. Waduh, di atas nih. Kalau kurang kuat merokok dulu. Biar kuat. Oke. Penjagaan memantau pergerakan orang-orang musyrikin yang datang dari kota Makkah. Jadi kita bisa lihat bahwa di belakang ini disebut namanya Al-Fatah. Al-Fatah artinya penaklukan. Kenapa kita buat Al-Fatah? Karena disinilah Rasulullah memantau pergerakan orang-orang kafir Quraisy yang datang dari kota Makkah. Dan kawan-kawan juga bisa lihat di situ juga ada masjid yang kedua, dan juga nanti ada 7 masjid yang lain yang macam seperti masjidnya Abu Bakar, masjidnya Sa'ad. Insya Allah kita akan kunjungi setelahnya. Oke. Pertanyaan kita adalah tadi tentang Sab'ah Masajid ya Bang Yusuf ya. Jadi kalau seandainya tanah yang sebelum itu sudah jadi bukit dan sudah tanah itu sudah terkumpul dan mengeras menjadi bukit, yang jadi khandaknya mana pertanyaannya kan? Betul. Manakah paritnya? Betul. Paritnya itu jalan yang sekarang kita lihat Bang. Betul. Yang kita lihat ya itu adalah khandak ya, hujan ketika menghalangi orang-orang yang terus datang dari Makkah. Sama-sama kita lihat kalau kita ikuti jalan sebesar sana ada namanya Nihayatul Ardil Haram, artinya tempat batas masuk area tanah haram. Jadi orang yang Quraisy datang ke sana dihalangi dengan parit yang ada di sana. Jadi tanah yang kita di depan ya. Akhirnya apa? Ketika ada yang mau menyerang dari belakang, sudah tertimpa sama bukit dan tanah-tanah dan batu-batu tersebut. Jadi satu-satunya jalan masuk ke kota Madinah adalah jalan yang di sebelah sana. Kurang lebih begitu. Mungkin sama-sama kita lihat teman-teman semuanya. Ternyata di sebelah masjid ini adalah Masjid Nabawi. Kalau kita sudah ketemu Masjid Nabawi. Kalau kita lihat taksi tadi kan mungkin teman-teman semua udah lihat kan, kita mutarin, ya kan? Karena di belakang masjid ini sudah ketemulah kota Madinah Al-Munawwarah yang di dalamnya ada Masjid Nabawi. Jadi untuk melindungi Masjid Nabawi, dibongkar parit yang di sebelah sana, tanah yang di sebelah sini. Oke, kita ke masjid yang lainnya boleh? Stasiun depan. Bang Yusuf Channel, kita sudah ke masjid yang ketiga. Yang di belakang saya ini adalah Masjid Abu Bakar, yaitu di mana dulunya adalah pos tempat pemantauan penggalian dari parit tersebut dan dikomandoi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan inilah masjidnya.
Tapi berbeda dengan masjid yang lain yang tadi sudah ada sejadah disediakan, mungkin ini ditutup karena ini dekat sekali dengan jalan. Oke, kita lanjut lagi ke masjid selanjutnya. Oke guys, wah mendaki kami guys. Alhamdulillah, ini spot favorit saya. Ini adalah tempat di mana pos komando yang dipimpin langsung oleh Umar bin Khattab. Masya Allah Al-Faruq. Jadi rekan-rekan semuanya, ini adalah masjid yang terakhir kali yang bisa kita lihat karena ada tadi pertama 1, 2, 3, 4, ada 3 masjid lagi yang memang sudah termakan usia dan tidak dilestarikan dan itu sudah hancur oleh zaman, dan kita hanya bisa lihat masjid yang tersisa di Masjid Fanda ini adalah 4 masjid. Yang pertama tadi Masjid Al-Fattah, yang kedua Masjid Salman Al-Farisi, yang ketiga itu ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq, yang selanjutnya adalah Masjid Umar bin Khattab. Terima kasih. Ustaz, jadi begini, kalaulah memang yang ini kita datangi adalah masjidnya Abu Bakar, Umar ya? Oh salah, Umar bin Khattab yang ada di sini. Nah, pertanyaan saya adalah, yang di sana itu ada bangunan kecil satu tok, ya kan? Atau dan yang sebagian itu ada yang hancur. Nah itu bangunan apa kira-kira ya? Tadi yang saya sampaikan memang ada 3 masjid yang tersisa yang sudah hancur termakannya zaman. Dan yang kita lihat di sana yang ujung itu adalah bentengnya, posnya yang dipimpin oleh Sa'ad. Nah, saat ini juga ditugaskan oleh Rasul sebagai mandor ya Bang ya, Bang Yusuf ya, mandor untuk mengepalai teman-teman sahabat yang saat itu juga ikut bekerja keras untuk menggali khandak atau parit yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Oh, oke, baik. Terima kasih. Jadi mandor itu mandor untuk penggalian atau mandor untuk perang? Mandor untuk pengalian dan juga bertanggung jawab sebagai pemantau. Misalnya gini nih, kalau kita lihat di kapal itu ada tempat macam tower di atas. Betul. Sebagai pemantau. Oh, kita sudah ketemu pulau. Betul. Atau ada kapal musuh di depan. Istilahnya mu'alim ya kalau mu'alim. Sebagai pemantau ya. Betul. Jadi di beberapa masjid tadi itu sebagai juga pemantau kawan-kawan atau sahabat yang sedang menggali, juga sebagai pemantau pergerakan musuh sudah sampai ke Madinah apa belum. Oh, jadi dari situ memang kelihatan itu musuh. Sudah kelihatan. Kelihatan musuh itu. Ya. Oh. Jadi mungkin Bang Yusuf boleh lihat nanti insya Allah. Kalau ini semuanya parit, berarti orang-orang kafir Quraisy datang dari sebelah sana, dan di belakang kita ini kita akan bertemu langsung nanti dengan kota Madinah yang sebenarnya, Masjid Nabawi. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy dia tidak bisa memakai ketapel. Orang kafir Quraisy dia tidak bisa memakai kuda dan hanya memakai infanteri. Dan sahabat yang ada di sini tinggal menggunakan pasukan memanah untuk menghalangi orang kafir Quraisy datang masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebagian titik tekanannya adalah, bayangkan Bang Yusuf, di saat itu terjadinya perang ini ketika itu musim dingin, dan sahabat dan Rasul sendiri itu mengalami paceklik, krisis pangan saat itu. Bahkan juga di samping itu juga ada gangguan dari orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah juga memeranginya dari dalam.
Jadi bisa kita bayangkan saat itu kalau kita sekarang ini kalau boleh teriak kita akan teriak. Kenapa? Kita ada musuh yang datang dari luar, ada juga musuh yang datang dari dalam. Nah, itu yang harus diperangi. Musuh dari cuaca juga. Ya, musuh juga dari cuaca dan musuh juga dari kelaparan yang melanda. Maka pada saat itu perang Ahzab perang Ahzab ini juga namanya perang koalisi. Kenapa disebut koalisi? Orang-orang yang berdiami di sekitar kota Makkah, baik itu negara-negara tetangganya itu berkoalisi untuk menyerang kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, mereka sepakat untuk menghancurkan Islam. Kenapa? Base kekuatan besar Islam pada saat itu adalah di kota Madinah. Maka mereka berkumpul semuanya, mengumpul pasukan sebanyak 100.000 pasukan, baik itu dari kavaleri, infanteri, dan archer, itu semuanya dikumpul untuk menghancurkan atau membumi hanguskan kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, salah satu saran yang dikemukakan oleh Salman Al-Farisi pada saat itu adalah menggali parit. Karena itu satu-satunya cara untuk menghadang dan sebagai pertahanan yang bisa untuk datangnya musuh yang dari luar dan dengan jumlah pasukan yang tersedia itu sedikit. Begitu Bang Yusuf kira. Dan akhirnya seperti apa? Dan akhirnya dengan pertolongan Allah, disebut dalam Al-Quran disebut juga mata nasrullah. Ya Rasul, kapankah pertolongan Allah itu datang? Maka Rasul menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Yakinlah, percayalah, insya Allah pertolongan Allah itu sudah dekat. Maka dengan izin Allah diturunkan 1000 malaikat membantu orang-orang Islam pada saat itu. Dan juga pada saat itu juga didatangkan juga angin puting beliung saat itu meluluh lantakkan semua kekuatan orang musyrik saat itu. Maka kalau ditanya perang ini menangnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat logika, jumlah pasukan kita, persediaan senjata, persediaan makanan untuk pasukan itu tidak mungkin menandingi musuh yang datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih. Oke. Supaya dapat berkahnya, kita untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid supaya dapat berkahnya. Sini. Ini adalah di dalam Masjid Khandaq. Yang tadi kita sebutkan masjid. Nasi. Oke. Kita sholat dulu ya. Ini adalah sisi luar dari masjid.